Teman, jumpa lagi dengan saya si guru honorer. Oke, dalam kesempatan video kali ini saya akan membahas bagaimana cara membuat daftar isi di Microsoft Word ya. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa kalau misalkan kita mengetik, misalkan membuat tugas atau membuat makalah atau membuat skripsi dengan menggunakan Microsoft Word, maka kita membutuhkan daftar isi ya, sebagai panduan dari isi dari si makalah yang kita ketik ya. Seperti yang kita lihat di buku-buku ya, pada saat di halaman yang pertama atau di halaman yang paling awal itu selalu ada daftar isi. Oke. Nah, bagaimana cara membuatnya? Oke, kita ikuti langkah-langkahnya ya. Oke, yang pertama saya sudah membuka ini Microsoft Word-nya. Saya menggunakan Windows 10 ya. Tapi jika Anda menggunakan Windows Line 10 itu sama aja ya, tidak ada bedanya ya. Oke, misalkan saya buka ini adalah dokumen 1 ya, halaman pertama. Misalkan daftar isi mau saya letakkan di halaman yang pertama. Oke, saya enter dulu ya ke bawah ya. Saya kosongkan dulu ini. Nah, kita mulai mengetik di halaman kedua. Oke, kita ketik di halaman kedua. Oke, nah di halaman kedua ini baru kita akan memulai mengetikkan makalah kita atau skripsi kita. Oke. Nah, untuk membuat daftar isi secara otomatis ya, artinya daftar isi yang tidak dibuat manual dengan diketikkan satu-satu ya, tapi otomatis dibuat oleh Microsoft Word. Maka Microsoft Word akan menandai huruf-huruf, menandai tulisan-tulisan dengan menggunakan format yang seperti di sini ya. Di sini ada format normal, no space, dan heading 1 ya. Nah, ini heading 1, heading 2, dan kemudian selanjutnya heading 3 ya, heading 4 itu yang nanti akan dikumpulkan oleh Microsoft Word sebagai judul dari daftar isi ya. Contoh seperti ini, misalkan kita buat makalah yang pertama adalah misalkan kita menggunakan heading 1 formatnya sini. Misalkan yang pertama adalah pegangan satu lah, misalkan pendahuluan, biasanya seperti itu ya. Oke, pendahuluan. Nah, kita menggunakan ini formatnya adalah heading 1. Oke. Kemudian subbabnya misalkan di sini pendahuluan, terus aja lah anggap misalkan ya pendahuluannya apa. Oke. Kemudian setelah itu ada subbab, misalkan subbabnya itu adalah bagian dari pendahuluan. Nah, kita menggunakan heading 2. Nah, 1.1. Misalkan di sini adalah sambutan lah atau apalah ya, contoh ini ya, sambutan misalkan. Sambutan. Nah, ini adalah subbab dari si pendahuluan. Seperti sambutannya misalkan. Kemudian misalkan yang ketiga, ternyata di dalam sambutan itu ada lagi subbabnya. Oke, kita pakai heading yang ketiga. Oke. 1.1.1 misalkan sambutan dari penulis misalkan ya. Kemudian 1.1.2 sambutan ini, sambutan dari penulis misalkan. Di sini tuliskan sambutannya misalkan ya, tuliskan apa misalkan, baru sambutan dari misalkan dosen atau apalah gitu ya. Nah, ini ya, misalkan isinya anggap ini isi tulisan ya. Oke, kita punya satu sebagai bab pertama, kemudian ada subbabnya satu-satu, ada subbab dari satu-satu ya. Nah, kemudian setelah itu misalkan kita ke bab 2 misalkan bab 2 ada di halaman kedua ya. Oke, sini misalkan kita bab 2, kita menggunakan heading 1 lagi ya, kalau dia sejajar dengan si pendahuluan. Misalkan nomor 2 ini adalah latar belakang masalah misalkan ya. Baru misalkan di sini bla 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 ya.
Nah, kemudian si bab 2 juga dia punya subbab ya. Dia punya heading 2. Nah, ini 21 misalkan masalah umum misalkan. Oke. Kemudian bla bla bla. Kemudian punya lagi dia yang kedua ya. Heading yang kedua misalkan 2.2 masalah apalah sembarang aja ya, khusus misalkan. Oke, bla bla misalkan bla, udah selesai misalkan. Ini masalahnya cuma 2 bab misalkan ya. Ini bab 1, bab 1 ini ya di halaman pertama, bab 2 di halaman kedua. Oke. Nah, setelah itu baru kita bikin daftar isi secara otomatis ya. Bagaimana caranya? Oke, tadi seperti saya sebutkan bahwa kita akan membuat daftar isi di halaman pertama. Oke, kita simpan kursornya di halaman pertama. Baru kita menuju ke reference ya. Kita lihat ini ada toolbar reference. Kita klik di sini. Oke. Baru kita pilih table of contents. Nah, ini ya. Kita klik. Nah, ini dia. Automatic table ya. Oke, kita klik saja. Nah, jadi ya, langsung terlihat ya. Tadi kan pertama pendahuluan, kedua adalah sambutan. Kemudian sambutan itu ternyata dia punya lagi sambutan dari penulis. Nah, ini ada satu yang kurang nih, sambutan dari dosen nggak ada. Kenapa sambutan dari dosen nggak ada? Kita lihat sini ya, nih. Sambutan dari dosen. Kita lihat, kalau kita lihat di sini, sambutan dari penulis itu heading 3. Oke, sambutan dari dosen itu tidak ada ya, tidak ada formatnya, makanya dia tidak masuk ke dalam, tidak diikutsertakan ke dalam konten ya. Nah, supaya dia diikutsertakan, maka ini formatnya harus sama ya. Kalau misalkan dia adalah subbab, oke, subbab yang ketiga, maka kita pakai dia heading 3 ya. Oke, kita lihat di sini. Kita blok semuanya ya, heading 3. Ini heading 3. Nah, dia sambutan dari dosen, misalkan 1.1.2. Ini sambutan dari dosen. Nah, terlihat ya, 1.2 sambutan dari dosen. Oke, kita lihat di sini apakah sudah ada? Belum ada. Nah, untuk kalau kita melakukan perubahan di dalam isi dari makalah kita, kemudian si daftar isinya mau diupdate, tinggal klik kanan saja. Oke. Nah, ini ada update table ya di sini, atau di klik kanan ini juga ada update field ya. Ini ya, klik ini. Kemudian update entire table ya, update seluruh table. Oke, kita update. Nah, ya, kita lihat sambutan dari dosen muncul ya. Oke, tadi kan tidak muncul karena dia formatnya salah ya, bukan format heading ketiga ya, tapi format biasa, makanya tidak diikutsertakan ke dalam daftar isi ya. Oke teman-teman ya, paham kan jadinya ya, cara membuat daftar isi ya. Dan juga cara mengupdate-nya ya. Misalkan ini ada di halaman kedua, misalkan karena ada perbaikan, nah dia mundur jadi ke halaman ketiga, misalkan halaman si latar belakang masalah ini mundur ke halaman ketiga. Oke, kita lihat di sini. Oh, dia mundur ke halaman keempat maksudnya ya. Ini kan pendahuluan di halaman kedua, tadi dia di halaman ketiga, sekarang dia mundur ke halaman keempat. Oke. Sama, kita update lagi ya, update field, update entire table. Kita lihat. Nah, lihat ya. Oke. Sekarang dia sudah berada di halaman keempat ya, si latar belakang masalah ini ya. Gitu ya. Jadi gampang kan teman-teman ya cara membuat daftar isi. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini dulu video saya tentang cara membuat daftar isi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam dari dosen honorer.